Wes mulai ya, biar dipotong bae. Wes. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat siang teman-teman. Di sini saya akan mempresentasikan PowerPoint dengan judul kajian psikolinguistik, yaitu tentang rangkuman-rangkuman materi yang telah saya rangkum. Perkenalkan, nama saya Lutfi Wicaksono dengan NIM akhir 08 dari PPD 6A yang mengambil judul buku yaitu kajian psikolinguistik, yaitu penulisnya Ibu Sri Suharti S.Hum, MPD, Wahibah Dwi Husnah, MPD, Dr. Sri Ningsih SS M.Hum, Jamaluddin Siddiq, MPD, Nanda Saputra, MPD, Dr. Heri Kuswoyo SS M.Hum, Novita Mulydia Jalal, MPSI Psikologi, Putri Wulandari, MPD, Dr. Ratna Susanti SS MPD, John Harrison Purba, MPD. Tahun terbit yaitu 2021. Penerbit Yayasan Penerbit Muhammad Zaini. Kota terbit yaitu Jalan Kompleks Pelajar 7, Desa Barok, Kecamatan Pidi, Kabupaten Pidi, Provinsi Aceh. Jumlah bab 10, tebal buku 202 halaman. Ya, yang selanjutnya yaitu bab 1, konsep dasar linguistik. Konsep dasar linguistik menurut Sri Suharti S.Hum, MPD, yaitu pengertian psikolinguistik. Psikolinguistik merupakan kajian ilmu interdisipliner antara psikologi dan ilmu linguistik. Yang pertama yaitu psikologi, berasal dari bahasa Inggris yaitu psikologi. Adapun kata psikologi tersendiri berasal dari bahasa Yunani yaitu gabungan dari psyche dan logos. Psyche berasal dari arti jiwa, ruh atau sukma. Logos berarti ilmu. Dengan demikian secara etimologi, psikologi berarti ilmu jiwa berkaitan dengan psikologi. Psikolinguistik lahir dipengaruhi oleh sejumlah pakar linguistik yang berminat pada bidang psikologi. Susiati, Teriawati, dan Taufik 2020 menyebutkan beberapa pakar tersebut antara lain yang pertama, Edward Sapir 1884 sampai 1939. Menurut Sapir, psikologi dapat memberikan dasar ilmiah yang kuat dalam pengajian bahasa. Beliau juga mengkaji hubungan bahasa atau linguistik dengan pemikiran psikologi. Dari kajian itu, beliau menyimpulkan bahwa bahasa, terutama strukturnya, merupakan unsur yang menentukan struktur pemikiran manusia. Yang selanjutnya yaitu Van Humboldt 1767 sampai dengan 1835. Humboldt telah mencoba mengkaji hubungan antara bahasa linguistik dengan pemikiran manusia atau psikologi. Caranya dengan membandingkan tata bahasa dari bahasa-bahasa yang berkaitan dengan tabiat-tabiat bangsa, penutur bahasa itu. Yang kedua yaitu linguistik. Linguistik disebut juga dengan ilmu bahasa karena mengambil bahasa sebagai objek kajiannya. Linguistik merupakan cabang ilmu yang empiris. Sebagai ilmu yang empiris, kajian linguistik bertolak pada pengamatan objektif dan teliti terhadap objek kajian yaitu bahasa. Adapun bahasa sendiri merupakan fenomena yang senantiasa hadir dalam setiap aktivitas kehidupan manusia. Oleh karena itu, linguistik itu pun menjadi sangat luas di bidang kajiannya. Yang ketiga yaitu psikolinguistik. Baik ilmu psiko maupun ilmu linguistik merupakan dua disipliner ilmu yang berbeda, masing-masing memiliki metode dan prosedur yang berlainan. Akan tetapi keduanya memiliki persamaan dalam hal objek materi formalnya, yaitu sama-sama memiliki bahasa atau meneliti bahasa. Ilmu psikologi mengkaji perilaku atau proses berbahasa. Psikolinguistik berhubungan dengan performansi dan dari kompetensi bahasa tersebut. Ada pula yang menyebutkan sebagai psychology of language, psikologi bahasa. Kemudian sebagai hasil kerjasama yang lebih terarah dan sistematis, lahirnya satu ilmu yang kemudian disebut sebagai psikolinguistik atau psikolinguistik. Selanjutnya ada ciri-ciri psikolinguistik. Yang pertama, membahas proses hubungan antara bahasa dengan otak. Dalam hal ini, logika dan pikiran baik dari sisi pendengar maupun pembicaranya. Yang kedua, berhubungan langsung dengan proses penyajian atau encoding dan pemahaman sandi atau decoding. Yang selanjutnya itu merupakan hubungan kebutuhan berekspresi dan berkomunikasi. Bab kedua yaitu sejarah perkembangan psikolinguistik menurut Wahibah Dwi Husnah, MPD.
Pada awalnya perkembangan psikolinguistik berasal dari pakar linguistik yang berminat pada pakar psikologi yang bergerak dalam ilmu linguistik. Kemudian kedua pakar tersebut bekerjasama dan memunculkan pakar psikolinguistik sebagai ilmu disiplin. Istilah psikolinguistik mulai muncul dan populer pada tahun 1945 pada sebuah buku yang berjudul Psycholinguistic: A Survey of Theory and Research Problem yang ditulis oleh Thomas C. Book dan Charles E. Osgood. Kelahiran psikolinguistik sebenarnya ditandai dengan dibukanya satu program khusus psikolinguistik pada tahun 1953 oleh R. Brown dan Leslie Levenberg, Osgood, Skinner, dan Kautsky. Selanjutnya itu diperkuat oleh Miller yang menyatakan bahwa kelahiran disiplin psikolinguistik tidak dapat dielakkan karena pada ahli psikologi telah lama mengakui bahwa otak atau akal manusia itu menerima simbol-simbol linguistik, sedangkan para ahli linguistik mengaku bahwa sejenis motor psikososial telah dapat dipastikan menggerakkan mesin tata bahasa dan leksikon. Maka dapat disimpulkan bahwa tugas utama psikolinguistik adalah menganalisis proses-proses psikologi yang berlaku apabila orang menggunakan kalimat-kalimatnya. B. Kerjasama psikologi dan linguistik. Kerjasama psikologi dan linguistik pertama kali berlangsung pada 1860 pada saat itu Hyman Seinthal, seorang ahli psikologi yang berlatih menjadi linguis, dan Moritz Lazarus, ahli linguistik yang beralih menjadi ahli psikologi, menerbitkan jurnal Zeitschrift for Volker Psychology and Sprachwissenschaft atau jurnal psikologi sosial dan linguistik. Menurut Seinthal, ilmu psikologi tidak mungkin dapat hidup tanpa ilmu linguistik. Selanjutnya itu bab ketiga, aliran dalam psikolinguistik menurut Dr. Sri Ningsih S.S. Bum. Behaviorisme berasal dari kata behave yang berarti berperilaku, dan isme yang berarti aliran. Aliran ini mempelajari perilaku manusia. Pada kegiatan psikolinguistik, aliran behaviorisme menyoroti aspek perilaku kebahasaan yang dapat diamati langsung dan hubungan antara rangsangan, stimulus, dan reaksi response. Perilaku bahasa yang efektif adalah membuat reaksi yang tepat terhadap rangsangan. Reaksi ini akan menjadi suatu tingkah laku atau kebiasaan jika reaksi tersebut dibenarkan, sehingga asumsi dasar mengenai tingkah laku menurut aliran ini adalah bahwa tingkah laku sepenuhnya ditentukan oleh aturan, bisa diramaikan dan bisa ditentukan menurut Asrory tahun 2020. B. Aliran kognitivisme. Aliran kognitivisme dikembangkan oleh Jan Piaget 1896 sampai 1980. Hal ini diawali dengan pengembangan teori dengan adanya perkembangan kognitif yang memandang bahwa kemampuan berpikir seseorang melalui perubahan gradual dan berurutan, di mana proses mental menjadi semakin kompleks. Menurut aliran ini, bahasa bukanlah suatu ciri alamiah yang terpisah, melainkan salah satu di antaranya beberapa kemampuan yang berasal dari kematangan kognitif. C. Aliran mentalisme atau mentalitivisme. Kaum aliran mentalisme mengatakan bahwa seorang manusia dipandang memiliki sebuah akal atau mind yang berbeda dari badan atau body. Orang tersebut artinya bahwa badan dan akal dianggap sebagai dua hal yang berinteraksi satu sama lain, yang salah satunya diantaranya mungkin menyebabkan atau mungkin mengontrol peristiwa-peristiwa yang terjadi pada bagian lainnya. Dalam kaitannya dengan perilaku secara keseluruhan, pandangan ini berpendapat bahwa seseorang berperilaku seperti yang mereka lakukan itu bisa merupakan hasil perilaku badan secara tersendiri, seperti bernapas, atau bisa pula merupakan hasil interaksi antara badan dan pikiran. D. Yaitu aliran nativisme. Nativisme dihasilkan dari pernyataan mendasar bahwa penjelasan bahasa ditentukan oleh bakat. Setiap manusia dilahirkan sudah memiliki bakat untuk memperoleh dan belajar bahasa. Bab yang keempat, psikolinguistik teoritis oleh Jamaluddin Siddiq MPD. Dibagi menjadi dibagi menjadi dua, yaitu hakikat bahasa. Tak dapat
memungkiri bahwa bahasa memegang peran yang sangat penting dalam kehidupan. Tanpa bahasa manusia tidak dapat berbuat apa-apa. Atau malahan kalau bahasa tidak ada, manusia pun tidak ada. Jadi bahasa ada karena manusia ada. Oleh Solkan 2008. Karakteristik bahasa. Bahasa adalah sebuah sistem. Artinya bahasa bukanlah sejumlah unsur untuk terkumpul secara acak dan tidak teraturan, melainkan sebaliknya. Bahasa terdiri atas sejumlah unsur yang tersusun secara berurutan. Unsur bahasa itu diatur oleh suatu aturan atau kaidah atau pola yang teratur dan berulang, baik dalam tata bunyi, tata bentuk maupun tata kalimat. Yang kedua, bahasa itu berwujud lambang. Lambang atau simbol kerap digunakan untuk masyarakat menginformasikan sesuatu. Manusia memang makhluk bersimbol dalam kehidupannya, tidak terlepas dari lambang atau simbol. Lambang menandai suatu secara konvensional atau dipelajari dan disepakati oleh para pemakainya, tidak secara alamiah dan langsung. 3. Bahasa itu berupa bunyi. Secara teknis, menurut Frit Laksana tahun 2013, bunyi adalah kesan pada pusat saraf sebagai akibat dan getaran gendang telinga yang bereaksi karena perubahan-perubahan dalam tekanan udara. Bunyi itu bisa bersumber antara lain pada alat suara pada manusia. Bunyi bahasa itu, bunyi ujaran atau speak sound, adalah satuan bunyi yang dihasilkan oleh alat ucap manusia yang dalam fonetik diamati sebagai fon dan di dalam fonemik sebagai fonem. Yang keempat, bahasa itu bersifat arbiter. Arbiter atau manasuka adalah tidak adanya hubungan wajib antara lambang bahasa yang berwujud bunyi itu dengan konsep atau pengertian yang terkandung dalam lambang tersebut. Lambang itu bermakna atau bahasa itu bermakna. Bahasa adalah sistem lambang yang berwujud bunyi. Apa yang dilambangkan oleh bahasa yang berwujud bunyi adalah pengertian, konsep, ide, pikiran, atau gagasan. Oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa bahasa mempunyai makna. Dengan makna yang terkandung dalam sebuah bahasa, maka bahasa yang menjadi sasaran berkomunikasi akan berjalan efektif dan dapat dipahami oleh mitra tutur. Yang keenam, bahasa itu bersifat konvensional. Bersifat konvensional artinya semua anggota masyarakat bahasa itu bersepakat atas penggunaan lambang bunyi tertentu untuk sebuah konsep tertentu. Misalnya, alas kaki yang menutupi kaki yang secara berbeda dilambangkan dengan sepatu atau sandal. Maka para penutur yang bersepakat terhadap lambang tersebut harus mematuhinya demi komunikasi yang berjalan lancar. Yang ketujuh yaitu bahasa itu bersifat unik. Ciri khas ini bisa menyangkut sistem bunyi, sistem pembentukan kata, sistem pembentukan kalimat, dan sistem-sistem lainnya. Salah satu keunikan bahasa Indonesia sebagai contoh adalah bahwa tekanan kata tidak bersifat morfemis melainkan sintaksis. Yang ke-8 yaitu bahasa bersifat universal. Universal di sini memiliki arti ciri-ciri yang sama yang dimiliki oleh setiap bahasa yang ada di dunia ini. Ciri-ciri yang universal ini tentunya merupakan unsur bahasa yang paling umum yang bisa dikaitkan dengan ciri-ciri atau sifat-sifat bahasa lainnya. Yang 9, bahasa itu bersifat produktif. Maksudnya, meskipun unsur-unsur bahasa itu terbatas, namun dapat dipakai untuk memproduksi satuan-satuan bahasa secara tidak terbatas oleh pemakainya, meski secara relatif sesuai dengan sistem yang berlaku dalam bahasa itu. Yang 10 yaitu bahasa itu bervariasi. Bervariasi itu digunakan oleh penutur bahasa yang heterogen, yang memiliki status sosial, latar belakang budaya, tingkat pendidikan, dan profesi yang berbeda. Maka bahasa itu menjadi beragam. Yang ke-11 yaitu bahasa itu identitas suatu kelompok sosial. Di antara ciri-ciri budaya yang ada, bahasa adalah ciri-ciri pembeda yang paling menonjol karena lewat bahasa tiap kelompok sosial mereka dirinya sebagai kesatuan yang berbeda dari kelompok lain. Orang Melayu mengenal pepatah bahasa menunjukkan bangsa. C yaitu teori kompetensi dan performansi menurut Chomsky. Teori kompetensi dan performansi diperkenalkan pertama kali oleh Noam Chomsky, seorang linguis dari MIT Amerika. Ia menjadi sangat terkenal karena punya syntactic structure 1957. Dalam bukunya, ia mendeklarasikan fase linguistik baru yang berbeda dari aliran linguistik mayoritas aliran Bonfield dengan teorinya transformatif generative grammar atau
tata bahasa transformatif generatif. Yang D itu teori language dan parallel dari Saussure. Manusia dalam menjalani kehidupannya tidak akan terlepas dari komunikasi. Dalam hal ini komunikasi dapat terjadi ketika dua manusia atau lebih memiliki bahasa sebagai sebuah medium. Bahasa disampaikan oleh manusia melalui bunyi atau suara atau melalui tulisan. Bab kelima yaitu psikolinguistik sosial oleh Nanda Saputra FPD. Yang pertama adalah sikap bahasa. Apa yang disebut sikap bahasa atau language attitude? Terlebih dahulu haruslah dijelaskan apa itu sikap. Sikap dapat mengacu pada bentuk tubuh, posisi yang berdiri tegak, perilaku atau gerak-gerik, dan perbuatan atau tindakan yang dilakukan berdasarkan pandangan atau pendirian, keyakinan atau pendapat sebagai reaksi atas adanya suatu hal atau kejadian. B. Penggolongan sikap bahasa. Sikap bahasa timbul bila seorang itu sebagai masyarakat dari bibahasawan atau multibahasawan seperti diutarakan oleh Dittmar 1976 pada halaman 181 bahwa sikap ditandai oleh sebuah ciri-ciri antara lain meliputi pilihan bahasa dalam masyarakat, multilingual, distribusi perbendaharaan bahasa, perbedaan dialek, dan problem yang timbul sebagai akibat adanya interaksi antara individu. C. Pemilihan bahasa. Menurut Fasol dalam Abdul Khair dan Agustina 1995 halaman 203, hal yang pertama terbayang bila kita memikirkan bahasa adalah bahasa keseluruhan atau world language, di mana kita membayangkan seorang dalam masyarakat bilingual atau multilingual berbicara dua bahasa atau lebih dan harus memilih yang mana yang harus digunakan. B. Pengukuran sikap bahasa. Sebagai fakta sosial dan menempatkannya dalam sistem lambang atau kode, sistem tingkah laku budaya, serta sistem pragmatik. Dengan demikian, kajian sosiolinguistik menyikapi fenomena pemilihan bahasa sebagai wacana dalam peristiwa komunikasi dan sekaligus menunjukkan identitas sosial dan budaya peserta tutur. Yang E. Faktor-faktor penentu pemilihan bahasa. Menurut Grosjean 1982 pada halaman 125 mengidentifikasikan 4 faktor utama yang menyebabkan pemilihan bahasa, yaitu 1. Situasi dan latar, partisipan dalam interaksi, topik percakapan, dan 4. Fungsi interaksi. Bab 6. Neuropsikolinguistik menurut Dr. Heri Kuswoyo M.Hum. Yang pertama, pengertian neurologi bahasa dan dua otak sisi manusia. Neurolinguistik atau neurologi bahasa dibandingkan dengan ilmu-ilmu sosial lain, semacam ilmu sosiologi, ekonomi, ataupun dengan ilmu linguistik sendiri. Ialah ilmu yang terkategori relatif baru. Secara etimologi, neurolinguistik terdiri dari dua terminologi, yaitu neurologi dan linguistik. Oleh sebab itu, neurolinguistik berkaitan erat dengan kedua kajian tersebut. Yang B yaitu kemampuan otak dan keterampilan berbahasa. Pada bagian sebelumnya telah dijelaskan bahwa otak adalah salah satu organ terpenting pada tubuh. Hal ini dikarenakan otak merupakan pengatur dan koordinator segala bentuk aktivitas dalam tubuh. C. Hubungan bahasa dan pikiran. Menurut HR tahun 2003 dalam Kuntarto 2017 ada 7 teori yang menjelaskan tentang hubungan bahasa dan pikiran. Di antaranya teori Wilhelm Humboldt, teori Sapir-Whorf Edward Sapir, teori Jane Piaget, teori L.S. Vygotsky, teori Noam Chomsky, dan teori Eric Lenneberg. Yang pertama, teori Wilhelm van Humboldt. Dalam pemikirannya, Wilhelm van Humboldt menekankan terdapat ketergantungan pemikiran manusia pada bahasa. Artinya pemikiran hidup serta budaya sesuatu warga ditentukan oleh bahasa warga itu sendiri. Yang kedua yaitu teori Sapir-Whorf Edward Sapir. Sapir-Whorf Edward Sapir mempunyai pendapat yang hampir sama dengan Van Humboldt. Ia adalah seorang linguis Amerika. Sapir berkata bahwa orang-orang di dunia ini hidup berdasarkan belas kasihan bahasa mereka. Yang selanjutnya itu teori Jane Piaget. Dalam menentukan apakah bahasa terkait dengan pikiran, mengatakan bahwa ada dua macam modus pikiran, yaitu pikiran terarah
directed atau pikiran intelijen atau intelijen, dan pikiran tidak terarah atau autistik menurut Sunjono tahun 2018. Yang keempat yaitu teori LS Vygotsky. Vygotsky percaya bahwa pada tahap perkembangan bicara sebelum berpikir dan tahap perkembangan berpikir sebelum berpikir. Yang kelima, teori Noam Chomsky. Noam Chomsky mencoba mengembangkan ide tentang bahasa, teori, dan kesadaran klasik. Memang teori ini dapat disimpulkan tidak hanya karena menguapkan kombinasi bahasa melalui pemikiran, tetapi juga karena Chomsky sendiri berpendapat bahwa studi bahasa membuka kemungkinan yang baik untuk mempelajari proses mental manusia. Yang keenam yaitu teori Eric Lenneberg. Teori Eric Lenneberg membahas pertanyaan tentang hubungan antara bahasa dan pemikiran dan mengusulkan apa yang dia sebut teori keterampilan bahasa tertentu. Menurutnya ada banyak bukti bahwa manusia mewarisi warisan biologis terpenting, seperti kemampuan berkomunikasi dengan bahasa khusus manusia dan tidak terkait dengan penggunaan kecerdasan dan logika. 7 yaitu teori Brunner. Teori Brunner berkenaan menggunakan problem hubungan bahasa serta berpikir. Brunner memperkenalkan teori ini disebutnya teori instrumentalisme. Berdasarkan teori ini, bahasa artinya indera di insan buat mengembangkan serta menyempurnakan pemikiran itu. Dengan istilah lain, bahasa bisa membantu pemikiran manusia agar bisa berpikir lebih sistematika atau sistematis. Yang B, kejiwaan dan kreativitas berbahasa. Kreativitas kebahasaan sudah menarik perhatian sebagai proses psikofisiologis di mana pesan atau pikiran, perasaan, keinginan, pengalaman diekspresikan dalam tulisan menggunakan simbol grafis. Dengan demikian secara logis terdiri dari kata-kata, kalimat, paragraf, dan pidato. Motivasi berbahasa dan gangguan berbahasa. Semua orang ingin mengatakan sesuatu. Impuls diekspresikan dengan cara yang berbeda dengan cara yang berbeda. Bahasa adalah salah satu indera untuk menguapkan sesuatu. Motivasi adalah upaya untuk menguapkan mimpi tergelap Anda untuk membantu Anda mencapai tujuan, memulai bertindak secara efektif dan menghindari kegagalan. Orang yang termotivasi penuh dengan kreativitas melakukan yang terbaik untuk mencapai tujuan mereka. Sementara untuk mampu berbahasa diperlukan kemampuan pemahaman, persepsi, dan kemampuan produksi atau ekspresi. Implikasinya adalah daerah Broca dan Wernicke harus berfungsi penuh. Kerusakan pada kedua daerah tersebut dan sekitarnya akan menghasilkan gangguan bahasa yang disebut lupa bahasa atau afasian. Afasia merupakan gangguan komunikasi yang disebabkan oleh kerusakan pada bagian otak yang mengandung bahasa. Biasanya di hemisfer serebri kiri otak, yaitu otak yang lebih dominan. 7. Psikologistik perkembangan. Menurut Novita Moulidi Jalal, SPSI, FPSI, psikolog. Yang A, hakikat pemerolehan bahasa pada anak. Manusia adalah makhluk sosial yang berarti interaksi sosial akan berlangsung selama manusia hidup di dunia ini. Interaksi yang terjalin dilakukan dalam komunikasi satu sama lain. Komunikasi adalah upaya mengungkapkan informasi dari seorang kepada orang lain. Privasti menyatakan pemerolehan bahasa adalah proses yang digunakan oleh anak-anak untuk menyesuaikan serangkaian hipotesi dengan ucapan orang tuanya hingga anak mampu memilih kaidah tata bahasa yang paling baik dan paling sederhana dari bahasa yang bersangkutan. Menurut Juliet tahun 2013 dapat disimpulkan bahwa katakan bahwa pemerolehan bahasa atau language acquisition merupakan proses ketika anak memperoleh bahasa pertamanya, sedangkan pembelajaran bahasa atau language learning merupakan proses ketika anak memperoleh bahasa kedua. B. Ragam pemerolehan bahasa pada anak. Menurut Juliet tahun 2013 dan Tarigan 2011 menyatakan ragam atau jenis pemerolehan bahasa dapat ditinjau dari berbagai sudut pandang, antara lain pertama bentuk, berdasarkan bentuk. Ditinjau dari segi bentuk, yakni pemerolehan bahasa pertama, bahasa kedua, dan pemerolehan ulang. First language acquisition, second language acquisition, dan re-acquisition. Kedua berdasarkan keahlian, ditinjau dari segi keaslian atau keasingan, yakni
Yang A, pemerolehan bahasa asing dan pemerolehan bahasa asli, native language acquisition dan foreign language acquisition. Yang ketiga, berdasarkan keserentakan atau keberurutan khususnya bagi perolehan dua bahasa. Ditinjau dari segi keserentakan dan atau keberurutan khususnya bagi perolehan bahasa kedua, yakni pemerolehan dua bahasa serentak atau simultaneous acquisition, dan B, pemerolehan dua bahasa berurutan atau successive acquisition. Yang kelima, berdasarkan jumlah, ditinjau dari segi jumlah, yakni yang pertama pemerolehan satu bahasa dan yang kedua pemerolehan dua bahasa, monolingual acquisition dan bilingual acquisition. Yang keenam, berdasarkan media, ditinjau dari segi media, yaitu pemerolehan bahasa lisan dan pemerolehan bahasa tulis. C, strategi pemerolehan bahasa anak. Banyak orang ingin mengetahui bagaimana seorang anak mampu memperoleh bahasa dengan sangat cepat. Beberapa beralasan bahwanya anak telah dilengkapi sesuatu yang khusus dan secara alamiah untuk dapat berbahasa dengan cepat dan mudah. Miller dan Chomsky 1957 menyebutkan bahwa setiap anak memiliki language acquisition device atau LED yang dibawa sejak lahir. LED adalah perangkat intelek nurani yang khusus untuk menguasai bahasa ibu dengan mudah dan cepat. 1. Strategi pemerolehan bahasa pertama. Yang A, strategi pertama adalah meniru atau imitasi. Yang B, strategi kedua adalah pengembangan bahasa adalah strategi produktivitas. Dan yang C, strategi ketiga adalah strategi umpan balik. Dan D, strategi keempat adalah prinsip operasi. Yang kedua, strategi pemerolehan bahasa kedua. Terdapat perbedaan dalam pemerolehan bahasa pertama dan bahasa kedua pada anak. Sedangkan Hartati tanpa tahun menyatakan proses dari belajar bahasa kedua terdapat ciri-ciri sebagai berikut. Yang A, belajar bahasa disengaja. Yang B, berlangsung setelah pelajar berada di sekolah. Yang C, ada orang yang mengorganisasikannya, yakni guru dan sekolah. Dan D, motivasi anak untuk mempelajarinya tidak sekuat mempelajari bahasa pertama. Yang E, lingkungan sekolah sangat menentukan. Hal tersebut dapat dilihat dari materi pelajaran tambahan maupun sarana dan prasarana pengembangan bahasa pada anak. F, anak tidak mempunyai banyak waktu untuk mempraktikkan bahasa yang dipelajari. G, waktu belajar terbatas. Dan H, bahasa pertama mempengaruhi proses belajar bahasa kedua. I, umur kritis mempelajari bahasa kedua kadang-kadang telah lewat sehingga proses belajar bahasa kedua berlangsung lama. Dan terakhir, disediakan alat bantu belajar. D, hakikat perkembangan bahasa anak. Banyak ahli bahasa yang ingin mengetahui bagaimana bahasa dapat diperoleh anak menurut Bliss dan Waxman tahun 2003 mengemukakan bahwa pertanyaan yang sering muncul terkait perkembangan bahasa anak adalah tentang bagaimana struktur ini diperoleh, kemudian lebih dipahami dengan tepat, dan bagaimana mengubahnya menjadi susunan dan representasi linguistik abstrak. Tahap perkembangan bahasa anak. Bahasa anak-anak dikarakteristikkan secara umum oleh pola yang muncul menurut Ann Nielsen tahun 2004 sebagai berikut. Yang pertama, menangis. Yang kedua, berguling. Yang ketiga, tertawa dengan mulut tertutup. Yang keempat, tertawa dengan suara keras. 5, lokalisasi. Dan 6, bercakap-cakap. 7, obrolan ekspresif. 8, mengulangi perkataan ketika dibujuk. 9, memanggil dengan satu kata. Ekolalia, contoh pa, dan papa. 10, cukup kata atau vocab, yang artinya suara mendekati kata tetapi dengan kreasi anak. Bab 8, psikologistik pendidikan menurut Putri Wulandari MPD. Yang A, peranan bahasa dalam pengajaran pembaca. Bahasa memiliki peran yang sangat penting dalam berbagai kehidupan manusia. Tentu kita mengetahui bahwa bahasa memiliki adil sebagai sarana untuk memahami tujuan orang lain, wadah dalam ekspresi, sarana dalam mengembangkan ilmu pengetahuan dan kebudayaan, dan banyak lagi. Dalam pembelajaran, bahasa memiliki peran sebagai motor penggerak bagi siswa dalam belajar, sedangkan bagi guru bahasa merupakan
sebagai media penyampai pembelajaran sehingga standar kemampuan minimal bisa tercapai sesuai tujuan pembelajaran yang telah ditetapkan. Wicaksono pada tahun 2016. Dalam hal ini pemahaman membaca atau siswa terhadap tulisan atau teks yang dibacanya dipengaruhi oleh pemaknaan terhadap kata-kata tersebut yang berkaitan dengan 3 unsur, yaitu semantik, sintaksis, dan pragmatik. Bukhari tahun 2010. B. Pengajaran keterampilan berbahasa. Pengajaran berbahasa di sekolah ditujukan untuk melahirkan generasi yang mampu berkomunikasi dengan baik secara lisan maupun tulisan. Untuk mencapai tujuan tersebut, siswa harus memiliki keterampilan dalam berbahasa Indonesia, seperti yang telah dijelaskan di tahun bahwa pengajaran atau kemahiran atau keterampilan berbahasa di sekolah menekankan pada 4 aspek, yaitu menyimak, berbicara, membaca, dan menulis. C. Peningkatan kemampuan berbahasa. Peningkatan kemampuan berbahasa dapat dipaparkan dalam satuan yang lebih rigid bawah ini. Yang pertama, keterampilan menyimak, kedua keterampilan berbicara, dan ketiga keterampilan membaca. Yang keempat yaitu keterampilan menulis. D. Psikolinguistik dalam pembelajaran bahasa. Pembelajaran bahasa dapat dikatakan mencakup 2 hal, yaitu bahasa dan kegiatan berbahasa. Kegiatan pembelajaran bahasa dapat dikatakan mencakup 2 hal apabila yang dilakukan siswa pada dasarnya berlangsung secara mekanik dan mentalistik. Mekanistik berarti kegiatan berbahasa harus sesuai dengan kaidah atau aturan kebahasaan itu sendiri. Sedangkan mentalistik beranggapan bahwa kegiatan berbahasa itu memiliki hubungan dengan kegiatan mental. Berdasarkan ini, kegiatan pembelajaran bahasa harus mengolaborasikan ilmu linguistik dan psikologi yang kita kenal sebagai psikolinguistik menurut Wahyudi dan Rida tahun 2017. Selain itu, dengan memahami psikolinguistik, guru dapat melihat, menelaah, dan mengevaluasi proses yang terjadi dalam diri siswa ketika belajar bahasa, sehingga apabila dalam prosesnya terjadi suatu kesalahan, guru dapat mengamati melalui ilmu psikologi dalam 3 ranah, yaitu kognitif, psikomotorik, dan afektif. Bab 9. Psikolinguistik eksperimental dari Dr. Atta Susanti, SSMPD. Yang A. Definisi analisis kesalahan bahasa dan jenis kesalahannya. Setiap orang yang sedang belajar bahasa kedua pasti mengalami kesalahan dalam proses pembelajarannya. Hal ini sesuai dengan pendapat Pranowo yang mengatakan bahwa bahasa antara merupakan bahasa yang dihasilkan oleh seseorang yang sedang dalam proses menguasai bahasa kedua. Ciri utama bahasa antara interlanguage adalah adanya penyimpangan struktur lahir dalam bentuk kesalahan atau error bahasa. Kesalahan-kesalahan ini bersifat sistematis dan terjadi pada setiap orang yang berusaha menguasai bahasa kedua. Pranowo pada 2012. B. Tahapan analisis kesalahan berbahasa. Analisis kesalahan berbahasa sering disebut analisis kesalahan error analis atau error analis. Analisis kesalahan adalah analisis terhadap kesalahan-kesalahan berbahasa seorang pembelajar. Batasan yang diajukan belum mencakup baik kesalahan-kesalahan yang dilakukan oleh pembelajar bahasa asing atau bahasa kedua maupun pembelajar bahasa pada umumnya. Batasan ini sejalan dengan pendapat Karger 1981 pada halaman 16 bahwa analisis kesalahan tidak hanya dapat diaplikasikan terhadap kesalahan berbahasa para pembelajar bahasa kedua, tetapi juga kesalahan berbahasa pada pembelajar bahasa pertama. C. Penggunaan bahasa perspektif pragmatik. Pragmatik merupakan salah satu bidang linguistik yang mempunyai peranan cukup penting di dalam komunikasi. Dengan memahami dan menguasai pragmatik, seorang akan memahami struktur fungsional yang berkaitan dengan struktur-struktur formal, gramatikal. Sebuah bahasa itu berfungsi di dalam tindak komunikasi. D. Kesatuan berbahasa dalam perspektif pragmatik. Kesatuan berbahasa merupakan salah satu kajian dari ilmu pragmatik. Jika seorang berbahasa mengenai kesatuan berbahasa, berarti pula membicarakan pragmatik. Bahasa merupakan cermin keberbedaan seseorang. Bahkan bahasa merupakan cermin keberbedaan bangsa. Artinya, melalui bahasa yang digunakan seorang atau suatu bangsa dapat diketahui kepribadiannya. Bab 10. Psikolinguistik terapan menurut John Rickson Purba, MBD. Dalam setiap pembelajaran hidup manusia, bahasa menjadi alat penghubung dan merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan agar manusia dapat saling berinteraksi mengaruhi satu sama lainnya. Dalam memproses timbulnya suatu bahasa,
diawali dengan perkembangan pola pikir manusia itu sendiri. Dalam perkembangan pola pikir tersebut dipengaruhi juga oleh keadaan lingkungan dan perasaan atau jiwa manusia. Yang B, kedwibahasaan. Dwibahasaan terdiri dari dua kata dasar, yaitu dwi dan bahasa. Artinya ada dua bahasa yang mampu digunakan oleh suatu individu atau komunitas. Disebut juga dengan bilingualisme. Istilah ini digunakan karena ada penutur bahasa yang menggunakan dua bahasa secara bergantian dalam kehidupan sehari-hari. Kemampuan dalam penggunaan dua bahasa tersebut dianggap memiliki tingkat kemahiran yang sama. C. Pembelajaran bahasa asing. Sudah bisa dipastikan bahwa selain bahasa ibu yang telah dipelajari oleh manusia, semenjak mereka berinteraksi, kemudian berkembang dengan berinteraksi dengan bangsa lain yang memiliki bahasa yang lain pula. D. Metode pembelajaran bahasa asing. Pembelajaran bahasa asing yang sudah diuraikan sebelumnya memiliki metode atau cara yang tepat dalam memahaminya. Metode secara umum dapat diartikan sebagai cara atau teknik yang berasal dari bahasa Yunani, yaitu meta yang berarti yang dilalui serta hodos yang artinya jalan. Jika disatukan keduanya menjadi jalan yang harus dilalui, dapat juga diartikan sebagai cara yang tepat untuk mencapai tujuan. Yang pertama, translation method dan grammar method. Metode terjemahan dan metode struktur kata merupakan pilihan yang paling sering digunakan dalam metode pembelajaran bahasa. Metode ini sering disebut sebagai metode klasik atau metode tradisional. Yang kedua, language control method. Metode dengan cara melatih pendengaran dan berbicara secara langsung dengan langkah atau tahap yang sudah disusun secara rinci atau detail. Electric method. Metode ini dilakukan dengan cara mengkolaborasikan atau mengombinasikan berbagai macam metode dikarenakan konten atau materi bahasa sangat kompleks dan beragam. Metode ini sifatnya variatif, sangat mendukung untuk dalam pembelajaran bahasa. Oke, sekian, terima kasih. Apabila rekan-rekan ada pertanyaan, silakan. Silakan. Izin bertanya. Tolong anak saya beberapa CPSI dengan di belakang 23. Jelaskan peran memori dalam pemrosesan bahasa untuk perspektif psikolinguistik. Terima kasih. Selanjutnya. Ya, izin bertanya. Perkenalkan, saya Hendrik Ferdinand Salam, akhir 31. Pertanyaannya itu jelaskan konsep pemrosesan bahasa dalam psikolinguistik. Ya. Terima kasih atas pertanyaannya. Langsung saya jawab. Pertanyaan yang pertama yaitu jelaskan peran memori dalam pemrosesan bahasa menurut perspektif psikolinguistik oleh Bahura. Jawabannya yaitu peran penting dalam pemrosesan bahasa dalam beberapa cara, yaitu penyimpanan kosakata, yang kedua pemahaman kalimat, yang ketiga rekognisi bahasa, yang keempat pengingat konteks, dan yang kelima yaitu pengambilan keputusan bahasa. Dalam demikian, memori memiliki peran kunci dalam pemrosesan bahasa dengan membantu menyimpan, mengakses, dan menggunakan informasi bahasa dalam berbagai konteks komunikasi. Apakah bisa diterima? Terima kasih. Ya. Selanjutnya yaitu pertanyaan dari Mas Ken, yaitu jelaskan konsep pemrosesan bahasa dalam psikolinguistik. Jawabannya yaitu pemrosesan bahasa dalam psikolinguistik adalah studi tentang bagaimana manusia memproses, memahami, dan menghasilkan bahasa. Studi tentang pemrosesan bahasa dalam psikolinguistik membantu memahami kompleksitas bagaimana manusia menggunakan dan memahami dan juga menghasilkan bahasa serta interaksi antara proses kognitif dan bahasa. Bagaimana? Baik, terima kasih Mas. Ya. Mungkin presentasi saya cukup sekian saja. Saya tutup. Wabillahi hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.